Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang baik. Dan sebelum kita memulai aktivitas, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan yang baik. Saat ini sebelum memulai setiap aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu ini boleh kami ingat, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi yang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini, di pagi ini, kita disapa oleh tema Bumi adalah kemuliaan Allah. Dunia adalah panggung kemuliaan Allah. Hal ini disampaikan oleh seorang yang bernama John Calvin. Dan itu dikatakan untuk menegaskan bahwa kemuliaan Allah tampak dalam seluruh kehidupan di bumi. Allah memilih manusia secara khusus untuk menjadi mitranya dan sekaligus memberi mandat kepada manusia untuk berkuasa dan mengelola bumi, sehingga bumi dan seluruh isinya tetap menggambarkan kemuliaan Allah. Melalui pembacaan kita di kitab Yesaya, Allah menegaskan kembali kekudusannya. Dia yang mau bermitra dengan manusia adalah Allah yang kudus. Allah menetapkan peraturan, ketetapan dan
mengikat perjanjian dengan manusia agar manusia menjalankan tugasnya menurut ketetapan Allah. Namun ternyata manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, mengingkari perjanjian Tuhan pada ayat yang kelima. Atas ketidaksetiaan manusia, bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Yesaya menggambarkan kondisi bumi yang tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah dengan mengatakan bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bapak Ibu, lebih jauh Yesaya juga menubuatkan bahwa ketidaktaatan manusia membuat manusia di bumi menjadi hilang. Anggur itu adalah sebagai simbol sukacita dan tidak ada lagi. Suara musik berhenti dan kemeriahan kota-kota menjadi sunyi pada ayat 7 sampai ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah mitra Allah untuk memelihara kehidupan di bumi. Allah memberikan kita kuasa untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaannya. Kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ada sukacita pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami yang lelap di malam hari, dan pada pagi hari ini kami bangun dan dapat merenungkan firman-Mu. Engkau yang memampukan kami agar dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun teringat oleh saudara-saudara orang tua kami yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit ataupun yang sedang berobat jalan. Jenny Lapik, Nyonya Pangsi, Ibu Mariam Taruallo, Nyonya Peter Poto, Widi, Eger, Ibu Desimak, Ibu MC Lambi Tonapa, Nyonya Ruben, Yuli Kumpang, Nyonya Simon Anga, Acok Dasi, Nyonya Rita Bunna, Bapak Simon Bunna, Ibu Kristina Sakke, Bapak Lukas Tunabasan, Nyonya Lukas Tunabasan, Bapak Markus Ruru, Nenek Otto, Bapak Ruben Matayan, Ibu Neti Mangiri, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Marta Emyan, Ibu Yohana Tonglo, Bapak Domingus Daun, dan yang dirawat di rumah sakit kakak dari Ibu Debbie Sandatolak. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan orang tua saudara-saudara kami ini yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang menjamah setiap bagian tubuh yang sakit agar kiranya dapat kembali pulih. Juga bagi orang-orang atau orang tua kami yang saat ini juga mendengarkan renungan Sarota ini yang sedang dalam kelemahan tubuh yang tidak kami sempat sebutkan namanya. Engkau yang menjamah bagian tubuh yang sakit. Kiranya makanan, minuman, obat-obatan dapat menjadi alat kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami pun teringat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami duka cita atas kepergian orang tua, kekasih hati saudara dari kehidupan. Keluarga dari almarhum Nyonya Rina Tangibali atau Omarara di tengah-tengah keluarga, dan bersyukur bahwa kemarin pada hari Minggu 7 Agustus telah
diantar ke kampung halaman untuk dimakamkan. Juga berduka cita bersama dengan saudara dari Bapak Yunus Tulak di Grogot, juga saudara dari Pak Lukas Maraya di Toraja. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang tua, kekasih atau saudara. Engkau yang memberikan penguatan bagi keluarga. Kiranya mereka tetap berpegang pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Ya Tuhan, kami pada hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya seluruh apa yang kami lakukan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga akan melakukan tugas aktivitas kami. Engkau yang sertai agar kiranya dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Sarota kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.